Perkenalkan, nama saya Reva Chandrawinata dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan nomor NIM 23080560095. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis mengenai pendidikan, alam, kimia, lingkungan, hewan, matematika, dan juga tumbuhan. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan yang berbunyi man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahum bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan menuju surga. Nah, hadis ini itu termasuk dalam hadis sahih Muslim, karena hadis ini itu berada pada buku kita dari Imam Muslim. Dengan mengamalkan hadis ini, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa perlu kita mempunyai ilmu? Karena ilmu adalah kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan lingkungan seperti iklim, polusi, dan juga kerusakan lainnya. Yang kedua ada hadis tentang matematika yang berbunyi inna ahabba siyami ilallah siyamu Dawud wa ahabba sholah ilallahi sholatu Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, yang artinya sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, dan salat yang dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau bisa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir, lalu beliau tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Nabi Daud biasa sehari berpuasa dan keesokannya hari tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 1131. Hadis ini termasuk dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yaitu Sahih Bukhari, yang merupakan salah satu kitab hadis yang paling otentik dalam Islam. Nah, Imam Bukhari juga memiliki syarat yang ketat dalam menentukan hadis sahih, yaitu berupa sanad yang mutasil, perawi yang adil dan dobit, matan yang tidak syad, dan oleh karena itu hadis ini dianggap sahih dan memiliki otoritas tinggi dalam ajaran Islam. Nah, hadis ini mengajarkan tentang dua ibadah, yaitu berpuasa dan juga sholat. Nah, berpuasa sehari dan berbuka sehari yang merupakan bentuk puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud, yaitu tidur setengah malam, bangun tidur untuk sholat sepertiga malam, dan tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Hal ini merupakan bentuk manajemen waktu yang sangat baik. Kontekstualisasi ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu disebutkan satu malam ada sepanjang 6 jam. Jika waktu subuh adalah jam 4, maka satu malam terjadi mulai dari jam 10 malam hingga jam 4 malam. Jadi dapat dihitung sebagai waktu tidur yaitu setengah dikali 6, yaitu 3 jam. Artinya untuk menjalankan tidur separuh malam dapat dimulai dari pukul 10 sampai jam 1 malam. Yang kedua itu ada bangun tidur dari sepertiga malam, yaitu sepertiga dikali 6, yaitu ada 2 jam. Artinya setelah tidur hingga jam 1 malam, kita bangun tidur lagi di sepertiga malam untuk ibadah yang dapat dimulai pada pukul 1 hingga jam 3 malam. Lalu ada tidur kembali yaitu 1/6 dari 1 malam. Artinya 1/6 dikali 6, artinya adalah 1 jam. Artinya untuk menjalankan tidur kembali itu ada di 1/6 malam, dimulai pada jam 3 malam hingga jam 4 malam, dimana jam 4 itu harus bangun lagi untuk menjalankan ibadah subuh. Selanjutnya ada hadis tentang tumbuhan yang berbunyi an Hammad bin Salamah an Thabitil Bunani an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qamat ala ahadikumul qiyamah fa fi yadihil fasilah falyuridha. Artinya dari Hammad bin Salamah berkata, dari Thabit al-Bunani berkata, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, jika kiamat tiba sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada benih kurma, maka tanamlah meskipun kiamat sedang terjadi. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya untuk berupaya menjaga kelestarian alam, bahkan dalam situasi yang paling ekstrem sekalipun, seperti menjelang kiamat. Nabi juga mengajarkan bahwa jika seseorang memiliki benih pohon kurma di tangannya dan kiamat sedang terjadi, dia harus tetap dianjurkan untuk menanam benih tersebut. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas yang tidak mengenal batas waktu dan keadaan. Pesan utama dari hadis ini adalah tentang ketekunan dan kesungguhan dalam menjaga kelestarian alam, meskipun dalam kondisi yang sulit. Umat Islam tetap dianjurkan untuk menanam dan merawat tumbuhan, menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan tidak boleh dihentikan.
Nah, tindakan kecil seperti menanam benih dapat memiliki dampak yang besar bagi generasi yang mendatang, dan Islam menekankan pentingnya pemanfaatan alam secara berkelanjutan. Hadis ini dinyatakan sahih karena memiliki sanad yang kuat dan diakui oleh para ulama hadis. Beberapa kitab hadis seperti Musnad Ahmad dan Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari juga mencantumkan hadis ini. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan pedoman untuk menanamkan nilai positif dalam kehidupan, mengingatkan kita untuk selalu berusaha dan beramal baik hingga akhir hayat nanti, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Selanjutnya ada hadis tentang hewan yang berbunyi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yawma khabaru an luhumil khumuril ahliyah wa adzina fi luhumil khawli, yang artinya ketika perang Khaibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging keledai dan membolehkan makan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari nomor 4219 dan Muslim nomor 1941. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4219 dan Imam Muslim nomor 1941. Ini memiliki latar belakang sejarah yang paling penting, yaitu perang Khaibar. Nah, pada masa itu juga Islam sedang berjuang dalam kondisi yang sangat sulit dan kekurangan pangan. Dalam situasi ini, Rasulullah memberikan keringanan dan membolehkan umat Islam untuk mengonsumsi daging kuda. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kondisi yang sangat mendesak. Hadis ini memiliki status yaitu sebagai hadis sahih karena diriwayatkan dalam Bukhari Muslim nomor 4219 dan juga 1941. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang kimia yang berbunyi Hadatsana Muhammad bin Sinan hadatsana Hammam an Qatadah qala kunna 'inda Anasi wa 'indahu khabazun lahu faqala ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam khubazan muraqqaqan wa lasyatan masmudatan hatta laqiyallah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah, ia berkata, suatu hari kami berada di sisi Anas dan saat itu ia mempunyai pembuat roti, maka ia pun berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan roti yang empuk dan tidak pula kami yang dipanggang. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Nah, kualitas sahih ini diberikan oleh Imam Bukhari, seorang ulama hadis yang sangat terkenal dengan penelitiannya dalam menyusun kitab hadis. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat kesahihan. Jadi, dalam hadis ini sudah disepakati oleh beberapa ulama hadis tentang kesahihannya. Selanjutnya ada kontekstualisasi kimia dengan hadis yang tadi. Nah, pembuatan roti itu tidak lepas dalam konsep kimia di dalamnya, yaitu penggunaan ragi di dalamnya. Ragi adalah mikroorganisme yang masih termasuk dalam kelompok jamur yang mampu hidup di tanah. Kurang lebih pada 3000 tahun yang lalu, bangsa Mesir kuno membuat adonan roti bernama sourdough yang tidak sengaja terfermentasi oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada hadis tentang lingkungan yang berbunyi Hadatsana Muhammad bin Muqatil akhbarona Abdullahi an Nafi'i an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dha khabarul yahuda ala ayya'maluha wa yasra'uha wa lahum syadru ma kharaja minha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Naf'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan, dan mereka mendapat separuh dari hasilnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2163. Nah, hadis ini itu menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaibar setelah wilayah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin. Rasulullah memberikan tanah Khaibar kepada mereka untuk dikelola dengan syarat separuh hasil panen diberikan kepada kaum muslimin. Secara teknis ini dikenal dengan bentuk musakoh atau kerjasama dalam pertanian, yaitu pihak yang memiliki tanah memberikan tanahnya kepada pihak lain untuk digarap dengan pembagian hasil yang sesuai kesepakatan. Dalam konteks ini, orang Yahudi sebagai pengelola dan Rasulullah sebagai pemilik tanah. Keterkaitan hadis ini dengan lingkungan adalah hadis ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pertanian yang berlanjutan dengan membagi hasil antara pengelola dan pemilik tanah. Ada prinsip kerjasama yang mendukung keseimbangan ekologi dan pemanfaatan tanah secara bijak. Hadis ini juga mengandung nilai-nilai tentang penggunaan tanah secara produktif, mencegah tanah dibiarkan kosong atau tidak dimanfaatkan.
Hadis ini juga disebutkan sebagai hadis yang sahih dikarenakan sudah dituliskan dalam riwayatan Bukhari nomor 2163 dan juga kesepakatan beberapa ulama yang lainnya. Selanjutnya ada hadis tentang alam yang berbunyi Haddatsana Bishr bin Muhammadin akhbarana Abdullahi an Musa ibnu Uqbah an Salimin an abihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sama'il aradina, yang artinya telah bercerita kepada kami Bishri bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Musa bin Uqbah dari Salim dari bapaknya berkata, Nabi bersabda, siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2957. Hadis ini disebut sebagai hadis yang sahih dikarenakan sanadnya yang bersambung. Dalam hadis ini juga diriwayatkan bersama secara jelas antara perawi-perawi yang terlibat, dimulai dari Bukhari hingga sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian perawi-perawi pada hadis ini seperti Bishr bin Muhammad, Abdullah, Musa bin Uqbah, dan Salim bin Abdullah semuanya dikenal sebagai orang-orang yang adil atau berakhlak baik dan dhobit atau memiliki hafalan dan ingatan yang sangat kuat dan meriwayatkan hadis. Hadis ini itu mengingatkan kita bahwa mengambil hak orang lain, baik itu berupa tanah, properti, atau bahkan hak lainnya adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Adapun implementasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu menghormati hak milik orang lain, termasuk properti pribadi seperti rumah, kendaraan, uang, atau bahkan hak intelektual seperti karya seni dan tulisan. Selanjutnya itu ada tidak merampas, berupa mengambil atau menggunakan barang-barang orang lain tanpa izin. Misalnya, kita tidak boleh mengambil barang milik teman, saudara, atau orang lain tanpa izin mereka, walaupun barang tersebut kecil atau tampak sepele. Kontekstualisasi hadis dalam alam ini yaitu bumi yang memiliki struktur internal yang terbagi menjadi beberapa lapisan dengan karakteristik yang sangat berbeda. Lapisan paling luar adalah kerak bumi yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerak samudra yang lebih tipis yaitu 5-10 km dan terbuat dari basalt, serta kerak benua yang lebih tebal yaitu 30 hingga 40 km dan terdiri dari beton granit. Kerak bumi adalah tempat kita hidup dan di dalamnya terdapat benua serta dasar lautan. Nah, di bawah kerak bumi juga terdapat mantel yang lebih tebal dan padat, terbagi menjadi mantel atas yang lebih elastis dan mengandung atenosfer, serta mantel bawah yang lebih padat dan kaku. Mantel memainkan peran penting dalam pergerakan lempeng tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi dan vulkanisme. Selain lapisan-lapisan utama, ada juga litosfer dan juga astenosfer yang berperan dalam pergerakan lempeng tektonik. Litosfer adalah lapisan keras yang mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel, sementara astenosfer adalah lapisan mantel yang lebih elastis dan memungkinkan pergerakan lempeng. Proses geologis seperti vulkanisme, gempa bumi, dan juga pembentukan pegunungan terjadi akibat interaksi antara lapisan-lapisan ini. Sekian dari saya penjelasan dari hadis tentang pendidikan, alam, kimia, lingkungan, hewan, matematika, dan juga tumbuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.